Shalom, selamat pagi FJ Cimahi. Pemazmur mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Saudara, hari-hari ini kepada siapa kita semakin mendekat? Apakah kita semakin mendekat kepada Tuhan? Sehingga dalam hidup kita mengalami ketenangan. Apakah selama ini kita berusaha untuk mendekat kepada Tuhan? Sehingga setiap hari Tuhan berikan kekuatan yang baru. Hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita mendekat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, carilah aku selagi aku berkenan ditemui. Mendekatlah kepadaku selagi aku dekat. Sepakat pagi ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyatakan kepada Tuhan, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Nyatakan kepada Tuhan, ku ingin selalu, kami ingin bersekutu denganmu Tuhan. Menikmati hadiratmu, biarkan kamu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang, benar Tuhan. Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Amin Tuhan. Keselamatanku, ku ingin selalu,
Ini kerinduan kami pagi ini Tuhan. Bahwa kami ingin selalu Tuhan bersekutu dengan. Kami ingin selalu menikmati hadirat. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah terus ini menjadi hasrat kami Tuhan. Biarlah ini terus menjadi kerinduan terbesar kami Tuhan. Untuk melekat kepada Engkau. Untuk mendekat kepada Engkau Tuhan. Hasratku lekat padamu, Yesusku. Ku tenggelam dalam-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan.
setiap kami tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh tersungkur dalam hadirat-Mu hari ini Tuhan. Yes, terima kasih. Yes, ku tenggelam. Amin Tuhan. Kami tersungkur di hadir-Mu. Ku tersungkur di hadir-Mu. Bawaku Tuhan. Bawaku Tuhan. Lebih dalam lagi. Ku terharu di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, mataku tertuju. Jiwaku berseru, Kau yang memuaskan dahaga hatiku. Bawaku Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku terharu di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju, mataku tertuju. Jiwaku berseru, Kau yang memuaskan dahaga hatiku. Dengan penuh kerinduan mari katakan, bawaku Tuhan lebih dalam lagi. Bawaku Tuhan, yes Lord, lebih dalam lagi. Bahwa setiap kami terhanyut dalam hadir-Mu. Ku terharu, yes Lord, di dalam kasih-Mu. Mataku tertuju padamu. Yes Lord, jiwaku berseru, jiwaku berseru. Kau yang memuaskan dahaga hatiku. Hanya ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Hanya ini yang menjadi hasrat kami Tuhan. Mendekat kepada Engkau, lekat kepada Engkau. Sehingga kami bisa mendengar suara-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa mendengar isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Yang siap dengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan, amin.
Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa memelihara roh, tubuh dan jiwa Anda di dalam Kristus Yesus yang mengasihi kita. Saudara, pada hari ini kembali saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk meneguhkan kita, saudara dan saya. Nah saudara, saya ingin kita melihat di dalam kehidupan kita ini, di dalam kondisi ini saudara. Saya ingin bertanya kepada kita saudara dan saya. Pernahkah Anda saudara mengalami satu situasi yang menakutkan, yang menegangkan? Sepanjang malam mungkin tidak bisa tidur. Tapi begitu pagi mau datang kita rasanya malas untuk menghadapi pagi itu atau hari esoknya. Saudara, hal ini pernah dialami oleh Yakub. Dia merasa ketakutan ketika dikejar-kejar oleh Esau sehingga dia bergumul dengan Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan, akhirnya disitulah di battle itu saudara. Yakub diganti namanya menjadi Israel. Dan di dalam ketakutan Yakub bergumul, akhirnya dia mendapat berkat. Nah saudara, di dalam kondisi ini saudara, mungkin saudara mengalami ketakutan. Beberapa di antara saudara mungkin sedang mengalami pergumulan atau masalah kesehatan. Masalah keuangan, masalah pekerjaan ini yang jelas saudara. Karena saat ini kita tahu semua suasananya memang betul-betul membuat kita saudara dan saya dalam keadaan mungkin pekerjaan tidak ada, dirumahkan. Atau mungkin keuangan juga mungkin ada masalah. Atau mungkin masalah pribadi saudara mengalami kepahitan, dendam, cemas. Banyak masalah-masalah lain saudara yang mungkin mendominasi dalam kehidupan saudara. Ada hal-hal dosa-dosa yang terus mengikat, mengejar-ngejar, membuat saudara merasa bersalah. Saudara, kalau saudara mengalami krisis seperti itu saat ini saudara. Sungguhnya krisis ini bisa mengarahkan kita. Jadi dalam kondisi ini yang tidak enak ini saudara, bisa sebetulnya mengarahkan kita untuk datang kepada Tuhan. Untuk kita menyadari bahwa kita ini sesungguhnya butuh Tuhan. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara di dalam kondisi ini datang mencari Tuhan atau tidak? Apakah saudara di dalam kondisi ini semakin mendekat kepada Tuhan atau tidak? Saudara, kalau Tuhan izinkan, hal ini terjadi bukan karena Tuhan tidak berkuasa untuk menghentikan COVID ini saudara, virus ini. Saya percaya kalau Tuhan izinkan sampai saat ini karena Tuhan mempunyai rancangan yang luar biasa buat gerejanya, buat umatnya, buat saudara dan saya. Wahyu 3 ayat 20 mengatakan bahwa lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatnya dan akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Ajakan-ajakan Tuhan di dalam krisis saudara senantiasa diserukan di dalam hati kita sebagai orang-orang percaya. Tapi pertanyaannya apakah kita datang mendekat atau tidak? Saya tadi katakan bahwa di akhir zaman ini saudara, gereja harus siap. Gereja harus siap untuk menyambut kedatangannya. Tapi kalau krisis terjadi saudara, Tuhan selalu berseru. Hai kamu yang letih lesu, datanglah kepadaku, mendekatlah kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Yeremia 33 ayat 3 dikatakan berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau, aku akan memberitakanmu hal-hal yang tidak pernah engkau ketahui. Yang tidak pernah engkau dengar. Jadi hal-hal yang luar biasa Tuhan akan menjawab. Akan menyatakan kepada kita saudara dan saya karena rancangan Tuhan itu begitu luar biasa untuk umat Tuhan. Khususnya untuk gereja Tuhan. Jadi dalam kondisi ini kalau Tuhan izinkan karena Tuhan ingin menyiapkan gerejanya. Nah saya ingin menyampaikan firman Tuhan, teks Alkitab kita hari ini saudara saya ambil dari Amos 5 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah aku kata Tuhan maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Saudara, ini ajakan oleh Tuhan melalui Amos kepada bangsa Israel yang waktu itu saudara
latar belakangnya memang keadaan sosial di zaman Nabi Amos itu kehidupannya sangat agamawi. Bahkan saudara, kalau tadi dikatakan jangan datang ke Gilgal, ke Betel dan ke Beersheba, ini adalah tempat-tempat bersejarah, ada sejarahnya. Para hamba-hamba Tuhan, para leluhur Israel di tempat itu. Ada pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang dialami para pendahulu-pendahulu Israel pada masa itu atau leluhurnya Israel. Tapi waktu itu saudara, Tuhan mengatakan kepada Amos, jangan mencari Tuhan itu, jangan ke Gilgal, jangan ke Betel, jangan ke Beersheba. Sejarah mengatakan bahwa tempat-tempat itu telah digantikan oleh bangsa Israel menjadi tempat penyembahan berhala. Nah saudara, kembali saudara, Tuhan ingin di dalam kondisi ini kita mengambil inisiatif untuk mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa keluar, supaya kita hidup, supaya kita bisa mendapatkan kekuatan. Supaya kita hidup tetap di dalam berkat Tuhan, di dalam kondisi saat ini. Karena kita harus mempercayai firman Tuhan, kalau bumi digoncangkan, bahkan kata Tuhan langit juga akan digoncangkan supaya ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kenapa tidak tergoncangkan kerajaan itu? Karena ada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kehidupan. Makanya Tuhan mengatakan carilah aku maka kamu akan hidup. Nah hari ini saya menyampaikan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Maka kamu akan kuat. Maka kamu akan tetap teguh di dalam Tuhan. Sekali lagi saudara, pertanyaan di dalam kondisi ini, apakah persekutuan saudara dengan Tuhan meningkat? Apakah saudara terus mencari Tuhan, ingin mengenal Tuhan? Dengan waktu terus terang semakin sekarang ini saat ini semakin banyak waktu kita yang luang. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya saudara, kalau kita tidak mencari Tuhan di dalam kondisi ini, hari lepas hari, saudara dalam kecemasan. Saudara mungkin hidup ini mengatakan kepada hidup ini, waduh hidup ini akan berakhir. Jika tidak makan, jika tidak mendapatkan nafkah. Sehingga saudara di dalam kondisi ini semua tenaga upaya dikerahkan. Tapi sementara ada keterbatasan. Keterbatasan apa? Karena peluang semakin tidak ada. Keterbatasan apa? Kita harus menjaga jarak. Kita harus menjaga pertemuan-pertemuan orang banyak. Kantor-kantor, perusahaan-perusahaan beberapa masih ada yang belum buka. Kalau buka pun kehadiran setengah-setengah. Sehingga mungkin kecemasan ini membuat kita waduh. Apakah saya akan hidup? Saudara, kalau saudara sampai saudara mengerahkan kekuatan tenaga saudara, pengalaman saudara untuk bisa keluar dari masalah ini, saudara sedang mengandalkan diri sendiri. Saudara sedang masuk ke jebakan iblis. Sehingga saudara akan bisa meninggalkan kasih Tuhan. Minggu lalu saya menyampaikan bahwa Tuhan itu setia. Sekalipun kita tidak setia. Tuhan terus menunggu kita, dia mengetuk pintu kita. Saudara, sekalipun dalam kondisi mungkin saudara saat ini pekerjaan tidak ada, saudara sedang berupaya, jangan lupakan Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua saudara dan saya. Matius 6 ayat 25 dikatakan begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah, perhatikan, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, saya tahu kalau saudara tidak makan, saudara tubuhnya akan lemah. Tapi mana yang lebih penting? Alkitab mengatakan bukankah hidup itu? Firman Allah yang hidup mengatakan jangan khawatir akan benda makanan, minuman dan pakaian. Karena kalian sudah mempunyai jiwa dan tubuh. Itu, jiwa dan tubuh itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Matius 6 ayat 25 berbicara tentang kekhawatiran. Yang diakhiri dengan ayat yang sangat akrab buat telinga kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Saudara, kita harus berinisiatif untuk mencari Tuhan. Kalau saya mengatakan inisiatif bukan berarti Tuhan lagi ngumpat. Tuhan menunggu kita. Inisiatif tetap ada dalam Tuhan, dan saudara dan saya yang ada di dalam Kristus di mana Roh Kudus tinggal di dalam kita. Saudara mengingatkan kita untuk mendekat kepada Tuhan, mencari Tuhan. Dapatkan kehidupan di dalam Tuhan. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Pertanyaannya saudara, apa sih yang dimaksud dengan mencari Tuhan? Saudara, mencari Tuhan di dalam kondisi ini saudara. Tadi saya katakan berbicara tentang gereja atau Tuhan akan datang kedua kalinya. Tuhan ingin kita saudara dan saya sebagai mempelai wanita dalam keadaan siap. Jelas kalau mempelai berbicara tentang pengantin itu adalah orang-orang dewasa. Indonesia undang-undang pernikahan mengatur kalau tidak salah usia 18 baru diperbolehkan nikah atau dianggap sudah dewasa. Gereja juga memberikan aturan demikian, menyesuaikan dengan aturan pemerintah, tapi juga gereja juga selalu di dalam interviewnya bertanya tentang siap atau tidak, sudah dewasa atau belum orang-orang yang mau menikah itu. Nah saudara, kalau Yesus akan datang dan kita sebagai mempelai wanita akan menyambut Yesus, jelas mempelai wanita harus sudah dewasa. Tidak bisa kanak-kanak. Nah saudara, jadi di dalam kondisi ini saya ingin kembali mengingatkan kita. Untuk kita mencari Tuhan dengan cara ada suatu tindakan pertobatan. Atau juga bukan hanya bertobat atau memperbaharui nih hubungan kita dengan Tuhan. Cari Dia, cari Tuhan maka kamu akan hidup. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Tadi di awal saya mengatakan mungkin saudara dalam kecemasan, ketakutan. Seolah hidup ini akan berakhir karena nafkah, makanan tidak bisa didapatkan. Sehingga saudara berupaya kuat tapi tidak pernah saudara mencari Tuhan. Bahkan kesempatan begitu banyak, waktu begitu banyak, saudara manfaatkan enggak mengerti saya. Untuk hal apakah saudara lakukan? Atau manfaatkan waktu yang ada ini. Semenjak COVID ini saya pernah menyampaikan juga mempergunakan waktu yang ada. Hikmat mempergunakan waktu. Temanya saya masih ingat itu di bulan 4 atau bulan 3. Saya menyampaikan itu. Supaya kita betul-betul di dalam kondisi ini saudara, saya percaya bukan Tuhan tidak berkuasa untuk menghentikan COVID. Saudara, tapi ada maksud Tuhan, rancangan Tuhan buat gerejanya, buat umat Tuhan. Nah kita gerejanya, mempelai, calon mempelai wanita daripada Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria yang akan datang kedua kalinya. Sudah siapkah kita? Ini waktunya. Kita harus perbaharui kehidupan roh kita. Seperti Amos mengatakan jangan cari ke Gilgal, Betel dan Beersheba. Di Yesaya 55 saudara ayat 7 ngomongin juga tentang cari Tuhan. Dengarkan Tuhan. Saudara, jadi betul-betul kita pertobatan atau memperbaharui kehidupan kita secara roh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Itu harus diutamakan. Jadi mencari Tuhan sebagai tindakan pertobatan kita untuk memperbaharui roh kita. Yosia, Raja Yosia, saudara. Raja Yosia ini adalah keturunan dari Daud, jelas. Raja di Yehuda, kakek buyutnya Hizkia, terus punya anak Manasye, Manasye punya anak Amon dan baru Yosia. Saudara, mulai dari Manasye dan Amon itu kehidupan dalam hubungan dengan Tuhan sangat berantakan. Mereka membangun berhala-berhala pada waktu itu. Begitu Yosia diangkat menjadi raja dalam usia 8 tahun saudara. Ya, dikatakan begini di Yosia 34. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, jadi berarti dia usia 16, ketika ia masih muda belia, perhatikan.
ia mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung patan dan patung-patung tuangan. Saudara perhatikan, dalam usia 16 tahun, saudara, ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan. Jadi dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita mari evaluasi kembali, saudara. Manfaatkan waktu untuk mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, kita mendapatkan ada hal yang harus diperbaiki, ada hal yang harus dipulihkan di dalam kehidupan kita. Masalah hubungan dengan Tuhan, masalah karakter saudara. Sekali lagi kalau bermasalah hubungan kita dengan Tuhan, karakternya bermasalah. Di mata Tuhan kita, saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak dewasa, tidak layak menjadi mempelai wanitanya Kristus. Pada usia 26 tahun, setelah 18 tahun dia memerintah, Yosua di ayat yang ke-8, 2 Tawarikh 34 ayat yang ke-8, ia merenovasi, memperbaiki bait Allah. Nah, pemulihan ini adalah sebagai tindakan pertobatan kita. Kita harus memperbaharui, saudara, kehidupan rohani kita. Manfaatkan waktu yang ada. Jangan kita membangun kekhawatiran. Saudara, kondisi ini jelas bisa membuat kita, saudara, bisa saja kalau kita tidak mencari Tuhan, kalau kita tidak dengar-dengaran akan suara Tuhan, kita bisa akan ketakutan. Hari lepas hari, malam-malam kita nggak bisa tidur karena besok pagi terang, berarti ada aktivitas. Aktivitas apa yang harus saya lakukan? Begitu aktivitas kita akan merasa lapar, makan apa yang akan harus kami makan? Kejenuhan. Hari ini saya membaca sedikit sekilas saja. Di kondisi pandemi ini, saudara, kekerasan dalam rumah tangga terjadi cukup banyak katanya. Artinya kefrustrasian meningkat. Tapi saudara, umat Tuhan tidak bisa demikian. Amin, saudara. Tidak bisa demikian. Minggu lalu ngomongin tentang perkuasa perkataan. Betul-betul perkataan-perkataan yang penuh dengan iman yang harus kita sampaikan. Jadi saudara, saatnya kita mencari Tuhan untuk memperbaharui kehidupan rohani kita. Untuk memperbaharui motivasi kita mengikut Tuhan. Jadi saudara, cari Tuhan dengan bertobat untuk memperbaharui kehidupan kita. Maka kita akan hidup. Yang kedua, saudara, cari Tuhan dengan mendengarkan. Yesaya 55 ayat 3 dan ayat 6. Ayat 3 itu dimulai dengan berkata begini. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Saudara, mencari Tuhan, saudara, tidak hanya di gereja. Di gereja kita hanya 2 jam mungkin dalam 1 minggu. Apalagi kalau sekarang. Mencari Tuhan itu di keseharian kita. Saat ini. Sekali lagi saya menyampaikan, Tuhan bukannya tidak berkuasa untuk menghentikan COVID. Tapi Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat mempelai wanitanya. Supaya mereka, gereja Tuhan dewasa. Manfaatkan waktu ini saudara. Untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan dengan cara apa? Tadi bertobat yang pertama. Supaya kita memperbaharui kehidupan rohani kita. Yang kedua, mencari Tuhan dengan cara apa? Mendengarkan. Sendengkanlah telingamu. Ngomongin sendengkan. Kalau kita saudara ada mau kepo ya, ingin tahu gitu ya. Seperti ada suara di kamar sebelah itu kedengaran ada orang ngomong. Kita itu kayak menempelkan telinga. Dan berusaha supaya tidak ada satu keributan pun yang mengganggu kita. Supaya kita bisa jelas mendengar apa yang dikatakan oleh orang di sebelah rumah atau sebelah dinding itu. Sendengkanlah itu berarti saudara mendengarkan dengan fokus. Terhadap apa yang dikatakan firman Tuhan yang kita baca. Dengarkan dengan sungguh-sungguh konsentrasi. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Jadi saudara mencari Tuhan itu dengan cara apa? Belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Jelas dasarnya kita
Orang-orang percaya harus percaya bahwa firman Tuhan, Alkitab itu adalah firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala sesuatu ya dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Saya baca di terjemahan lain, semua itu berguna untuk mengajar, membantu orang untuk mengoreksi mereka serta menunjukkan kepada mereka bagaimana hidup yang benar. Alkitab melatih hamba-hamba Allah untuk melakukan segala macam perbuatan baik. Ini terjemahan yang lain, saudara. Jadi segala yang diilhamkan Allah itu, saudara, yang ada di dalam Alkitab itu diilhamkan Allah. Ini berguna untuk apa? Untuk mengajar kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, untuk menyiapkan kita untuk melakukan satu perbuatan baik. Jadi percaya bahwa Alkitab yang kita pegang, baik elektronik yaitu dalam di HP atau Alkitab, itu adalah firman Tuhan. Yang ada di dalamnya itu adalah firman Tuhan. Jadi dasarnya demikian, sendengkan telingamu, perhatikan baik-baik apa yang tertulis di dalamnya, pelajari. Maka itu adalah suatu tindakan untuk kita mencari Tuhan. Jangan ragukan firman Tuhan. Karena dengan kita mempelajari firman Tuhan, meragukan kebenaran firman Tuhan, maka segala pendapat-pendapat di dunia ini, saudara, atau orang-orang yang mengaku berhikmat, akan kita yakini bukan kebenaran firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, menyendengkan telinga untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan, saudara, pada saat kita mencari Tuhan. Berarti kita mengizinkan Roh Kudus untuk menerjemahkan firman Allah yang sedang kita pelajari, yang sedang kita baca, yang sedang kita dengar. Kita harus izinkan nih Allah menerjemahkan itu kepada kita. 1 Korintus 2 ayat 10 ayat dan 11 mengatakan begini. 1 Korintus 2. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Yang harus menerjemahkan firman Tuhan harus Allah sendiri. Karena firman itu adalah Allah. Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah Allah. Ia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi dia sendiri yang harus menerjemahkan. Ada dulu pernah yang ngobrol saya dengan seseorang, saudara, yang mengatakan bahwa khotbah di atas bukit diterjemahkan oleh orang yang bukan dari orang percaya. Begitu bagus katanya, begitu baik. Saya katakan, oh ya? Saya bilang, tapi saya percaya, saya lebih percaya apa yang diterjemahkan Roh Kudus atau apa yang diterjemahkan oleh hamba-hamba Tuhan daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan dia berusaha menerjemahkan firman Tuhan. Mungkin saja bisa benar, saudara, mungkin saya katakan, mungkin saja. Tapi yang jelas, kalau misalnya dia terjemahkan itu pasti ada maksud Tuhan sehingga itu bisa benar. Tapi kalau mempelajari firman Tuhan, harus roh Allah sendiri. Roh tinggal di dalam kita. Dia akan menerjemahkan apa maksudnya ketika kita mencari Tuhan. Kita akan mendapatkan hidup ketika kita menyelidiki firman Tuhan. Jadi saudara, saya ingin kita, saudara dan saya, pelajari firman Tuhan, selidiki firman Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan melalui kebenaran firman. Mencari Tuhan dengan cara mendengarkan. Dengarkan baik-baik karena dia akan menuntun kita. Dengarkan baik-baik. 1 Korintus 2 ayat 10 dan 11 ini menjadi pegangan saya dalam mempelajari firman Tuhan. Ketika pikiran saya, akal saya berusaha menerjemahkan firman Tuhan, saya akan berhenti tuh. Saya nggak mau menjadi sesat. Saya harus persilakan Roh Kudus yang menerjemahkan. Karena hanya dia yang bisa menerjemahkan firman Tuhan. Cari Allah, carilah aku kata Tuhan, maka kamu akan hidup. Carilah dengan cara mendengarkan
Dengarkan apa yang Tuhan katakan. Kembali saya ingin mengulang lagi apa yang disampaikan, apa yang dikatakan di dalam Wahyu kepada gereja dikatakan Tuhan kepada gereja Tuhan di kitab Wahyu. Kitab Wahyu 2 dan 3. Jemaat Tuhan harus mendengarkan apa yang dikatakan Roh. Dengarkan. Cari Tuhan dengan cara mendengarkan. Mendengarkan dengan cara bagaimana? Dengan cara mempelajari firman Tuhan. Selanjutnya kita harus sepenuh hati mencari Tuhan. Pencarian Tuhan itu melibatkan roh, tubuh, dan jiwa, sama seperti apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 22 ayat 37. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatan. Semua apa yang ada dalam kita upayakan dengan sekuat tenaga untuk mencari Tuhan. Jadi betul-betul mencari Tuhan dengan segenap hati itu betul-betul fokus. Carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Betul-betul saudara, membuat kita itu yakin akan kehidupan kita. Bahwa saya fokus untuk mencari Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memelihara saya. Saya percaya Tuhan akan membimbing saya. Saya percaya Tuhan akan menyediakan makanan buat saya. Saya percaya Tuhan akan memberikan kesempatan buat saya mendapatkan nafkah. Yeremia 29 ayat 13 mengatakan begini. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Demikian juga apa yang Musa katakan di dalam Ulangan 4 ayat 29. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya. Asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi mencari Tuhan tidak boleh setengah-tengah. Kita harus full, harus segenap hati. Segenap hati berbicara tentang kesetiaan kita kepada firman Tuhan. Kita ngomongin orang yang setia akan firman Tuhan, setia di dalam mencari Tuhan dengan segenap hati, saudara. Dia selalu lapar akan kebenaran. Dia selalu ingin tahu akan kebenaran. Rasanya tanpa engkau Tuhan, tanpa firman-Mu aku tidak bisa berjalan. Saya suka Tuhan dengan pernyataan Musa. Ketika dia akan diperintahkan untuk memimpin bangsa Israel. Musa mengatakan engkau harus berjalan di depanku. Kalau engkau tidak berjalan, aku tidak mau berjalan. Segenap hati. Jangan ragukan kebenarannya, jangan ragukan saudara pimpinannya, tuntunannya. Jangan kompromi pada saat kita kompromi dengan kebenaran. Saudara. Karena mungkin sulit untuk menerapkannya, kebenaran di dalam kita sehingga kita kompromi. Karena mungkin kita akan mengalami kerugian kalau kita, saudara, mentaati, setia kepada firman Tuhan, setia kepada kebenarannya, mungkin kita akan rugi. Mungkin kita tidak akan mendapatkan untung. Saudara, kalau saudara kompromi, itu adalah awal daripada ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati berarti setia di dalam iring Tuhan. Orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dia sudah merdeka tuh. Aman hidupnya itu. Dia percaya hidupnya itu ada di dalam tangan Tuhan. Dia tidak pernah meragukan Tuhan. Orang yang aman selalu siap mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Sekalipun mungkin dia akan rugi. Sekalipun mungkin dia akan mengalami risiko menurut dia yang merugikan dia. Karena apa? Karena dia aman. Kesetiaan kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada kebenaran membuat kita aman. Membuat kita tenang. Tenang di dalam Tuhan. Ya, Mazmur 91 katakan sekalipun ada rebah di sebelah kiri 10.000 sebelah kanan, kita hanya menonton saja. Kita tidak mengalami ketakutan. Karena apa? Karena kita aman di dalam lindungan yang maha kuasa. Mencari Tuhan dengan segenap hati artinya dia setia kepada Tuhan. Mencari Tuhan dengan segenap hati di dalam mencari Tuhan, saudara. Seperti dikatakan, carilah kerajaan dan kebenaran. Carilah dulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu, saudara. Kita itu enggak nanya di dalam kondisi ini, saudara. Orang yang aman tuh enggak nanya, mengapa ini terjadi Tuhan? Kenapa ini terjadi Tuhan? Tetapi saudara,
Di dalam kondisi ini dia datang di dalam doa mencari Tuhan. Yang dia tanyakan, apa Tuhan yang ingin kau lakukan? Apa Tuhan yang ingin kau nyatakan di dalam kehidupanku ini, di dalam dunia ini? Apa Tuhan yang engkau rancangkan di dalam kondisi ini? Mencari tahu. Dasarnya apa bertanya itu? Karena tahu bahwa Tuhan pasti mendatangkan kebaikan kepada orang yang bersungguh-sungguh mengikuti dia, mengasihi dia, mencari dia. Orang-orang yang aman, saudara, orang-orang yang setia kepada kebenaran firman Tuhan akan bertanya, apa sih Tuhan yang harus saya lakukan di dalam kondisi ini? Selalu dia mencari Tuhan, bertanya. Tuhan, mungkin saya tidak memiliki apa-apa. Tuhan, saya tidak ada pekerjaan. Tuhan, ada keterbatasan untuk dalam ruang gerak Tuhan. Tapi aku percaya Tuhan, Tuhan menginginkan aku melakukan sesuatu di dalam kondisi ini. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Bukan kenapa merajuk, Tuhan kenapa? Kenapa Tuhan ini terjadi sama saya? Kenapa kok lama sekali? Kenapa kok ini sepertinya engkau tidak berkuasa untuk menghentikan Tuhan? Oh Tuhan tolong saya. Tidak, ditanyakan tuh apa Tuhan yang harus aku lakukan? Apa yang kau rancangkan untuk dunia ini? Apa yang rancangan untuk keluarga saya? Untuk diri saya. Supaya aku lakukan. Saudara. Kalau kita percaya bahwa Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Pasti pertanyaannya demikian. Tidak merajuk. Tidak seperti orang ketakutan. Saudara, kita tidak bisa biasa-biasa lagi. Ibadah offline di dalam gedung entah kapan. Entah kapan akan dilakukan. Karena saudara, tanda petik, penyebaran itu selalu mengintip, mengancam kita. Tapi saudara berbicara tentang offline, berbicara tentang ibadah online saudara. Sesungguhnya itu tidak menjadi masalah. Yang penting kita tidak bisa menjadi biasa-biasa saja. Kita harus luar biasa di dalam Tuhan. Kalau offline atau online kita melakukannya dengan biasa-biasa saja. Dengan sembarangan saja, semuanya akan tetap saja sia-sia. Tuhan, yang Tuhan inginkan kita saudara dan sampai sebagai orang percaya, mencari dia, menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Lakukan semua itu dengan hancur hati, dengan rasa Tuhan tanpa engkau. Kalau aku tidak berjumpa dengan engkau Tuhan, rasanya aku lebih baik mati saja. Hati yang hancur, hati yang mau diubahkan oleh Tuhan. Saudara, jadi saudara dengan segenap hati berbicara tentang kesetiaan kepada Tuhan, berbicara tentang hati yang hancur. Segenap hati berbicara tentang hati yang hancur. Yang betul-betul saudara, kita ini bahwa kita ini adalah orang yang tidak bisa melakukan apa, itu hati yang hancur. Yang betul-betul tanpa Tuhan aku tidak mungkin hidup. Tanpa Tuhan, aku tidak bisa pernah melakukan apa-apa. Aku sungguh mengharapkan engkau bekerja. Aku sungguh engkau mengharapkan engkau bekerja di dalam kehidupan saya. Kuasamu nyata di dalam kehidupan saya. Saudara, hati yang hancur saudara. Kita harus miliki. Jangan bergantung dengan kekuatan kita. Saudara, Yakub diubah namanya menjadi Israel. Setelah dia dihancurkan oleh Tuhan. Tapi kita melihat hasilnya. Dia menjadi orang yang luar biasa. Orang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Orang yang sampai masa tuanya saudara, dia tahu apa yang harus dilakukan. Ketika dia menyilangkan tangannya untuk memberkati Manasye dan Efraim anaknya Yusuf. Yusuf mengatakan bahwa tidak baik Tuhan. Yusuf menginginkan tangan kanannya diarahkan kepada Manasye sebagai kakaknya dan Efraim adiknya, tapi dia silangkan. Yakub mengatakan kepada Yusuf, gak perlu cemas kamu Yusuf, aku tahu apa yang aku lakukan. Sampai masa tua, matanya sudah tidak melihat, tapi dia masih memiliki kualitas rohani yang luar biasa. Saudara, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan, karena Tuhan ingin kita dekat dengan dia. Carilah dia dengan hancur hati.
Supaya kita lebih mengenal Dia. Supaya kita bisa mengasihi Dia. Supaya kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Carilah Dia dengan hancur hati. Dengan sikap yang menginginkan Tuhan lebih daripada segalanya. 3 hal yang saya sampaikan kepada kita semua. Carilah Tuhan dengan pertobatan. Supaya kita memperbarui kehidupan kita. Carilah Tuhan dengan cara mendengarkan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan membimbing kehidupan kita. Carilah Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati yaitu dengan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kepada kebenarannya. Dengan segenap hati, dengan hancur hati. Hati yang hancur di dalam mencari Tuhan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam kondisi apapun Bapa, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau adalah kehidupan itu. Kami mau mencari Engkau supaya kami hidup. Di dalam kondisi ini tuh kecemasan, ketakutan, keraguan akan hari esok terus Tuhan menghantui kehidupan kami. Terus menguasai kehidupan kami. Sehingga kalau malam kami tidak bisa tidur karena kami memikirkan hari esok. Begitu datang pagi hari kami ketakutan, kami khawatir. Karena kami tidak bisa beraktivitas apa-apa. Bahkan mungkin kami tidak tahu apa yang akan kami makan. Tuhan, Engkau mengatakan, marilah kepadaku hai yang letih sudah berbeban berat, aku akan mendatangkan kelegaan. Engkau mengatakan berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau. Dan aku akan memberitahu kepadamu hal-hal yang tidak pernah engkau ketahui. Carilah aku, dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Engkau mengatakan demikian. Dan biarlah hari ini Tuhan, di dalam kondisi ini Tuhan, kalau kami sedang ada di dalam kecemasan, ketakutan, kepahitan, tidak bisa mengampuni, kekecewaan, kekhawatiran akan hari esok. Bapa Surgawi, hamba berdoa untuk semua jemaat-Mu surah ayat JF Cimahi, supaya mereka Tuhan berinisiatif mencari Engkau. Karena sesungguhnya Engkau terus mengetuk pintu hati kami. Pagi hari ini Tuhan, setelah ibadah online selesai, biar ini menjadi awal yang baru buat kami semua untuk kami memperbaharui kehidupan kami. Kami perbaharui bait Allah ini Tuhan, yang tidak pernah Tuhan diisi oleh hal-hal yang daripada-Mu. Tubuh ini Tuhan, jiwa ini, roh ini Tuhan. Kami lebih mengizinkan hal-hal yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang kami lihat, yang kami rasakan di akhir-akhir ini, itu yang kami izinkan. Tak pernah kami mengizinkan Engkau untuk bekerja dalam kehidupan. Tak pernah kami menyendengkan Tuhan telinga kami Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Kami lebih suka, lebih cenderung untuk mendengarkan apa yang dunia katakan, apa yang dunia nasihatkan. Hari ini Tuhan, kami mau mencari, kami mau bertobat, kami akan memperbarui kehidupan kami. Kami mau mencari-Mu Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Tuhan Yesus Kristus, materaikan apa yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Di dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi mempelai-mempelai wanita yang didapati Engkau ketika Engkau datang dalam keadaan siap. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Hamba-Mu telah selesai, Kau terus bekerja di dalam hati setiap jemaat. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah online ini. Buka hati dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Di dalam berkat berkelimpahan Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Katakan sama-sama amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.